Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Hanif Alif Fitri, NIM 2015-21047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang daftar fitur wawancara. Nah, di dalam fitur wawancara terdapat 3 seksi wawancara. Yang pertama, fitur wawancara konten, dan wawancara pengelola. Nah, fitur wawancara ini merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, fitur wawancara mempunyai 3 struktur, yaitu awal, tengah, akhir, dan tidak lanjut. Awal wawancara merupakan permulaan wawancara orientasi tentang apa yang akan dibicarakan, dilakukan, dan dalam terjadi wawancara. Tengah wawancara merupakan tubuh wawancara dan bagian pokok dari wawancara, memakan besar waktu dan wawancara. Akhir wawancara merupakan kesimpulan penutupan dari wawancara. Terus yang terakhir, tidak lanjut wawancara, yaitu merupakan mencakup apa yang akan dibuat selanjutnya dengan hasil wawancara itu. Yang kedua, wawancara konten. Wawancara konten merupakan seperti halnya interview, jadi suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Yang dimaksud wawancara konten ini, inti sebuah wawancara apakah yang ingin ditanyakan, apakah yang ingin digali informasi dari si pelamar. Yang terakhir yaitu mengelola wawancara, termasuk dalam tahap penyusunan seleksi wawancara. Mengelola sendiri diartikan agar wawancara dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat atau lebih baik dari si pelamar. Bisa dilakukan dengan satu lawan satu maupun secara berurutan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dika Arif Ramadan, NIM 2015-210-537. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wawancara. Wawancara itu sendiri artinya adalah suatu bentuk percakapan antar individu dengan individu yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Jenis wawancara dibagi menjadi 3, yaitu wawancara panel, wawancara telepon, wawancara terkomputerisasi. Wawancara panel yaitu wawancara yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan oleh tim. Kemudian yang wawancara telepon yaitu wawancara yang menggunakan alat komunikasi yaitu berupa telepon. Kemudian wawancara terkomputerisasi yaitu wawancara yang menggunakan sistem komputer. Kemudian sebelum melakukan wawancara, alangkah baiknya kita menerapkan 3 tahapan, yaitu seleksi wawancara, penilaian wawancara, dan wawancara keluar. Seleksi wawancara di sini maksudnya suatu tahapan kerja yang melibatkan pelamar dengan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, alangkah baiknya kita menerapkan 3 tahapan. Yang pertama, seleksi wawancara. Yang kedua, penilaian wawancara. Yang ketiga, wawancara keluar. Seleksi wawancara adalah suatu tahapan
dalam seleksi kerja yang melibatkan pelamar dengan perusahaan. Apakah pelamar itu disebut kandidat yang baik atau tidak? Kemudian penilaian wawancara. Beberapa alasan kenapa wawancara digunakan untuk alat penilaian, karena wawancara memiliki beberapa kebaikan, antara lain yang pertama, wawancara sangat mudah dilaksanakan dan dapat digunakan untuk setiap umur. Kemudian yang kedua, wawancara dapat dilakukan serempak dengan observasi. Kemudian wawancara keluar, informasi yang dikumpulkan dari sebuah wawancara keluar dapat menimbulkan perspektif yang unik tentang bagaimana orang puas dengan kinerja organisasi Anda. Maksudnya di sini perspektif itu catatan kecil. Kemudian orang-orang yang diwawancarai cenderung bersikap jujur. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Giovanni Firsa Amalia, NIM 2015-210573. Di sini saya akan mempresentasikan dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur versus wawancara tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur atau direktif merupakan wawancara yang berdasarkan set pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan. Pemberi kerja akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kepada seorang pelamar. Kemudian, jawaban dari seorang pelamar tersebut akan dipertimbangkan apakah seorang pelamar tersebut layak atau tidak untuk direkrut dalam perusahaan. Wawancara terstruktur tersebut diadakan untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang berkemungkinan akan terlewatkan. Sebaliknya, wawancara tidak terstruktur atau wawancara non-direktif merupakan wawancara dengan gaya percakapan yang umum atau wawancara yang sebelumnya tidak direncanakan dengan secara spontan. Kemudian, sang penjawab atau pelamar tersebut akan memberikan respon dari penanya tersebut. Dari kedua jenis wawancara tersebut, manakah yang lebih unggul untuk digunakan? Pada umumnya, wawancara terstruktur merupakan wawancara yang lebih unggul, dikarenakan wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang konsisten di setiap pelamar, kemudian akan memberi bantuan kepada seorang pewawancara yang tidak berbakat, akan memandu dengan pertanyaan yang sebelumnya sudah ada. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elvida Cinta Ligita, NIM 2015-210-602. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi wawancara. Isi wawancara berkaitan dengan jenis pertanyaan apa yang akan diajukan pewawancara kepada kandidat pelamar. Isi wawancara biasanya berupa apa yang akan Anda capai dalam 5 tahun ke depan. Jika pertanyaan seperti itu, maka pewawancara tidak akan menemukan spesifikasi khusus tentang yang dibutuhkan oleh perusahaan terhadap seorang kandidat. Untuk itu, dibutuhkan 4 isi wawancara terbaik yang dapat kita gunakan dalam mewawancarai seorang kandidat. Yang pertama adalah wawancara situasional. Wawancara situasional adalah serangkaian pertanyaan terkait pekerjaan yang berfokus pada bagaimana kandidat berperilaku dalam situasi tersebut. Contohnya, pertanyaannya berupa, bagaimana Anda menghadapi karyawan yang telat berturut-turut dalam waktu 3 hari? Itu merupakan contoh pertanyaan situasional. Yang kedua adalah wawancara terkait keperilakuan. Wawancara terkait keperilakuan adalah serangkaian pertanyaan terkait pekerjaan yang berfokus pada bagaimana kandidat akan berperilaku dalam situasi aktual di masa lalu. Contohnya, dapatkah Anda membayangkan bagaimana
bagaimana tindakan Anda dalam menghadapi perusahaan yang sedang mengalami krisis di masa itu. Itu merupakan contoh pertanyaan wawancara keprilakuan. Wawancara keprilakuan di sini dapat menggunakan teknik wawancara yaitu STAR. S adalah situasi atau bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut. T adalah task atau tugas, bagaimana Anda menghadapi tugas dalam situasi tersebut. Kemudian ada A, action atau tindakan Anda bagaimana terhadap situasi tersebut. Dan yang terakhir adalah result, bagaimana hasil dari Anda menghadapi situasi tersebut. Kemudian ada wawancara terkait pekerjaan. Wawancara terkait pekerjaan adalah serangkaian pertanyaan terkait pekerjaan yang berfokus pada pekerjaan relevan kandidat dalam masa lalu. Contohnya, mata kuliah apa yang Anda sukai pada saat Anda berada dalam kelas bisnis? Seperti itu. Itu merupakan contoh pertanyaan yang memiliki tujuan bagaimana Anda menemukan kandidat yang pas pada bidang-bidang perusahaan yang Anda butuhkan. Kemudian ada wawancara stres. Wawancara stres di sini adalah situasi di mana pelamar diberi pertanyaan yang akan membuat dia tertekan dan memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui hipersensitif dari pelamar, apakah dia memiliki hipersensitif yang tinggi ataukah dia memiliki hipersensitif yang rendah. Kemudian selain untuk mengetahui hipersensitif, yaitu untuk mengetahui toleransi karyawan, apakah toleransi tersebut tinggi dalam menghadapi situasi yang sulit ataukah dia hanya memiliki toleransi yang rendah. Kemudian selain 4 jenis isi pertanyaan tersebut, kita juga dapat menggunakan pertanyaan teka-teki. Pertanyaan teka-teki di sini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan seorang kandidat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh pertanyaan teka-teki adalah seperti ini. Anggun memiliki uang $20. Aida juga memiliki uang $20. Dan ketika mereka bersatu, uang tersebut digabungkan, kemudian dicari selisihnya, maka berapa uang yang akan mereka dapatkan, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Firman Abdi Syaputra, NIM 2015-210608. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi mengelola wawancara. Materi ini begitu penting bagi perusahaan karena perusahaan tidak ingin mengalami kerugian dan kesalahan dalam merekrut seorang karyawan. Maka dari itu diperlukanlah mengelola wawancara ini. Pemberi kerja memberikan wawancara dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan 1-1, kemudian wawancara panel, lalu wawancara berurutan, dan serta wawancara terkomputerisasi. Kebanyakan pemberi kerja menggunakan 2 wawancara, yaitu wawancara 1-1 dan wawancara berurutan. Di sini yang dimaksud wawancara 1-1 adalah wawancara yang dimana 2 orang berkumpul dalam satu ruangan dan 1 orang memberikan pertanyaan lisan dan mencari jawaban lisan dari orang lain. Tetapi terkadang pemberi kerja cenderung menjadwalkan wawancara ini secara berurutan. Yang dimaksud secara berurutan di sini yaitu beberapa pewawancara memberikan pertanyaan kepada pelamar dalam satu ruangan dengan silih berganti. Wawancara berurutan tersendiri itu memiliki 2 tipe, yaitu wawancara berurutan tidak terstruktur dan yang kedua adalah wawancara berurutan terstruktur. Yang dimaksud wawancara berurutan tidak terstruktur yaitu
pemberi kerja memberikan pertanyaan apa yang terlintas dalam pikirannya. Nah, kita ambil contoh saja seperti ini. Si pelamar mendapatkan tugas wawancara dalam perusahaan. Nah, si pelamar ini terlambat saat datang. Kemudian, si pemberi kerja ini menanyakan mengapa si pelamar ini terlambat. Itulah yang dimaksud terlintas. Kemudian, wawancara berurutan terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan formulir evaluasi standar dengan pertanyaan terstandarisasi. Kemudian manajer akan merekrut seorang kandidat yang akan dipekerjakan dari hasil penilaian formulir tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada wawancara panel. Wawancara panel adalah dapat dikatakan wawancara dewan, karena wawancara ini dilakukan dengan tim, bisa dengan 2-3 orang. Wawancara ini dilakukan secara menanyakan bersama-sama, dan wawancara ini berbeda dengan wawancara sebelumnya seperti 1-1 dan berurutan. Karena format wawancara panel ini yaitu seperti wawancara pelamar dengan mempertanyakan tindak lanjut, layak halnya konversi pers. Yang terakhir adalah wawancara massal. Wawancara massal adalah wawancara yang dimana gabungan panel. Di sini wawancara panel di sini yaitu panel memberikan sebuah masalah kepada seluruh kandidat dan akan menemukan kandidat mana yang dapat menjawab dari permasalahan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anhar Fitri Jannah, NIM 2015-210631. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara-cara wawancara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu wawancara telepon dan video. Wawancara telepon, pemberi kerja terkadang melakukan wawancara melalui telepon. Cara ini sebenarnya dapat lebih berguna karena mereka tidak perlu mengkhawatirkan penampilan atau jabat tangan. Setiap pihak dapat berfokus pada jawaban dan mungkin kandidat karena terkejut dengan telepon yang tidak terencana dari perekrut akan memberi jawaban yang lebih spontan. Dan melalui video, pelamar juga dapat menggunakan PC berkamera atau tablet mereka sendiri. Lalu pada waktu yang telah ditentukan, mereka menghubungi Cisco melalui video situs untuk wawancara pra-penyaringan. Kedua, yaitu wawancara terkomputerisasi. Wawancara terkomputerisasi adalah wawancara yang jawaban lisan atau ketikan kandidat didapatkan untuk merespons pertanyaan atau situasi lisan, visual, atau tertulis terkomputerisasi. Sebagian besar wawancara terkomputerisasi memberikan pelamar serangkaian pertanyaan terkait pekerjaan mengenai latar belakang, pengalaman keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerjanya. Wawancara terkomputerisasi biasanya memberikan pertanyaan dalam format pilihan ganda satu demi satu. Pertanyaan datang secara berurutan dengan cepat dan membutuhkan konsentrasi. Ketiga yaitu wawancara web. Wawancara web yaitu wawancara yang telah direkam sebelumnya. Kandidat menggunakan kamera web untuk merekam respons terhadap pertanyaan-pertanyaan klien yang telah dibuat dan direkam sebelumnya, yang dapat ditinjau oleh klien sewaktu-waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Numis Garisha, NIM 2015-210654. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wawancara. Yang pertama, kesan pertama, yaitu bahwa wawancara cenderung melompat pada kesimpulan mengenai kandidat selama beberapa menit wawancara. Kesan pertama khususnya merusak ketika informasi sebelumnya mengenai kandidat negatif.
Pada dasarnya, sebagian besar wawancara sangat merugikan pelamar. Seseorang yang memulai dengan baik dapat dengan mudah berakhir dengan penilaian rendah. Yang kedua, tidak mengklarifikasi apa yang dibutuhkan pekerjaan, yaitu pewawancara yang tidak mempunyai gambaran akurat mengenai apa yang diminta oleh pekerjaan. Mereka kemudian secara salah mencocokkan peserta wawancara dengan stereotip mereka yang tidak benar. Pengetahuan pekerjaan lebih berarti wawancara yang lebih baik. Mereka yang tanpa informasi pekerjaan juga tidak membedakan dengan baik di antara para pelamar. Yang ketiga, kesalahan urutan kandidat atau kontras dan tekanan untuk merekrut, yaitu berarti bahwa urutan-urutan menemui pelamar tentang bagaimana cara menilai mereka. Tekanan untuk merekrut dapat menonjolkan permasalahan yang besar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Diana, NIM 2015-210-691. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku nonverbal dan kesan manajemen. Perilaku nonverbal pelamar dengan tersenyum, menghindari tatapan, dan sebagainya juga dapat memberikan dampak yang sangat mengejutkan, sangat besar pada penilaian perilaku nonverbal. Mungkin sangat penting karena pewawancara menyimpulkan kepribadian dari cara berkelakuan dalam wawancara. Selanjutnya adalah manajemen impresi. Kandidat yang pandai akan memanfaatkan fakta ini. Dalam sebuah studi menemukan bahwa beberapa orang menggunakan sikap mengambil hati untuk membujuk pewawancara untuk menyukai mereka. Misalnya, kandidat memuji pewawancara atau tampak setuju dengan pendapat mereka sehingga memberikan sinyal bahwa mereka mempunyai keyakinan yang sama. Selanjutnya adalah pengaruh karakteristik personal, seperti daya tarik, genjer, dan ras. Atribut fisik juga mendistorsi penilaian. Sebagai contoh, orang biasanya menghubungkan ciri-ciri yang lebih menguntungkan dan kehidupan yang lebih menarik. Dan secara serupa, ras dapat memainkan peran, tergantung pada bagaimana melakukan wawancara tersebut. Selanjutnya adalah perilaku pewawancara. Perilaku pewawancara juga mengetahui kinerja dan nilai peserta wawancara. Contohnya, beberapa pewawancara secara tidak sengaja memberikan jawaban yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan wawancara yang efektif. Karena Anda mungkin tidak memiliki waktu untuk melakukan wawancara yang situasional terstruktur. Lah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana wawancara yang efektif. Yang pertama, pastikan Anda mengetahui pekerjaan tersebut. Jangan memakai wawancara kecuali Anda memahami tugas dari pekerjaan dan keterampilan yang Anda cari. Yang kedua, lakukan pembelajaran terhadap deskripsi pekerjaannya tersebut. Yang kedua, buatlah terstruktur wawancara. Struktur apapun itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Untuk melakukan wawancara yang struktur, yaitu yang pertama, gunakan tugas pekerjaan aktual sebagai dasar. Pertanyaan ini akan memastikan atau meminimalkan pertanyaan yang tidak relevan. Yang kedua, gunakan pertanyaan pengetahuan pekerjaan situasional atau keperilakuan dan memiliki pengetahuan yang cukup banyak mengenai pekerjaan tersebut agar dapat mengevaluasi jawaban dari peserta wawancara. Bagaimana melakukan wawancara yang efektif? Yang ketiga, yaitu buatlah semua itu terorganisasi, yaitu lakukan wawancara di sebuah ruangan dan perhatikan area yang samar atau yang dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan semua pewawancara. Yang keempat, bangunlah hubungan untuk mencari tahu mengenai diri pelamar wawancara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aida Sofiati, NIM 2015-210726. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang langkah bagaimana melakukan wawancara yang efektif. Dari presentasi sebelumnya sudah dijelaskan 4 langkah. Sekarang saya akan menjelaskan 4 langkah berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu ajukan pertanyaan.
Dalam mengajukan pertanyaan, usahakan untuk mengikuti pertanyaan situasional, keperilakuan, dan pengetahuan pekerjaan yang Anda tulis sebelumnya. Dalam mengajukan pertanyaan, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan mengirimkan jawaban yang diinginkan. Yang kedua, jangan menginterogasi pelamar seolah-olah orang tersebut sedang diadili. Yang ketiga, jangan memonopoli wawancara. Juga jangan biarkan pelamar melakukannya. Yang keempat, ajukan pertanyaan terbuka. Yang kelima, dorong pelamar untuk mengungkapkan pemikirannya sepenuhnya. Yang keenam, galilah opini dan perasaan pelamar dengan mengulangi komentar terakhir orang tersebut sebagai sebuah pertanyaan. Yang terakhir, mintalah untuk memberikan suatu contoh. Langkah selanjutnya, buatlah catatan singkat yang tidak menarik perhatian selama wawancara dilakukan, karena melakukan hal tersebut dapat menghindari keputusan seketika pada awal wawancara dan juga dapat membantu menggali ingatan Anda setelah wawancara tersebut selesai. Langkah selanjutnya yaitu tutup wawancara. Luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kandidat dan jika dapat, anjurkan juga perusahaan Anda kepada kandidat tersebut. Usahakan menutup wawancara dengan pesan positif. Langkah selanjutnya yaitu tutup wawancara. Luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan kandidat dan jika dapat, anjurkan perusahaan Anda kepada kandidat tersebut. Usahakan menutup wawancara dengan pesan positif. Langkah selanjutnya atau yang terakhir yaitu tinjau wawancara tersebut setelah kandidat pergi. Tinjaulah catatan wawancara Anda dan nilailah jawaban wawancara.